Kali ini kita akan membahas tentang 8 hal yang tidak dilakukan oleh orang yang benar-benar baik. Ada 2 cara untuk belajar menjadi orang yang lebih baik, yaitu ikuti jejak orang yang baik hati atau hindari melakukan apa yang dilakukan orang jahat. Kadang-kadang mengikuti teladan orang yang baik hati bisa jadi tidak dapat kita jangkau secara emosional. Kita mungkin belum siap memaafkan orang lain seperti yang orang baik hati lakukan, tapi kita bisa memulainya dengan tidak menyimpan dendam pada seseorang, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berhati keras. Berfokus untuk tidak menjadi orang yang jahat mungkin bisa membantumu menjadi orang yang lebih baik. Ini mungkin masih akan memakan waktu, tapi bisa jadi ini lebih mudah bagimu. Lalu apa saja sebenarnya hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang benar-benar baik? Mari kita simak. 1. Mereka tidak memandang rendah orang lain. Orang baik tidak melihat diri mereka lebih tinggi dari orang lain. Itu biasanya merupakan cara yang sangat mudah untuk mengetahui bahwa mereka tulus. Faktanya, ada banyak orang yang mengaku berbuat baik, namun kenyataannya mereka melakukannya hanya karena follower dan popularitas yang didapat darinya. Di balik pintu tertutup, mereka menikmati perasaan superioritas. Orang yang benar-benar baik jarang menganggap dirinya baik. Mereka hanya melihat diri mereka sendiri seperti orang lain, normal, tidak lebih baik, tidak lebih buruk. Inilah sifat rendah hati dari orang yang benar-benar baik. Ketika beberapa orang mencapai tingkat kekayaan tertentu, ego mereka cenderung meningkat juga. Tapi orang baik tidak seperti itu. Meskipun memiliki banyak uang dan mengendarai mobil mahal, orang yang baik hati tetaplah seseorang yang menyambut siapapun, apapun status sosialnya. Mereka bukan tipe orang yang berpikir bahwa mereka terlalu penting untuk menyapa pelayan atau penjaga pintu. Mereka memahami bahwa alam semesta tidak berputar mengelilingi mereka. Mereka tidak menggunakan latar belakang mereka sebagai pengaruh untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. 2. Mereka tidak pernah menolak orang yang membutuhkan. Sekarang, karena orang baik tidak pernah meremehkan orang lain, mereka juga tidak pilih-pilih dalam memilih siapa yang akan mereka bantu. Mereka tidak membeda-bedakan. Jika seseorang membutuhkan, apapun masalahnya, mereka akan ada di sana menawarkan bantuan atau makanan hangat. Mereka dapat diandalkan dan baik hati kepada siapapun yang melintasi jalan mereka. Mereka membantu orang lain, bukan karena ingin mendapatkan nama baik atau ingin disebut sebagai orang baik oleh masyarakat. Mereka melakukannya semata-mata karena merasakan tanggung jawab untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan indah. 3. Mereka menghindari gosip dan fitnah. Orang yang benar-benar baik tidak tertarik menyebarkan gosip atau kebohongan tentang orang lain. Mereka memiliki nilai moral yang kuat. Mereka memahami bahwa gosip dan fitnah bisa merusak reputasi dan hubungan antar manusia. Mereka menyadari bahwa gosip dan fitnah dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan sakit hati. Oleh karena itu, mereka lebih memilih menjaga kedamaian dan harmoni dalam hubungan sosial. Orang baik menghormati privasi orang lain dan sangat dapat dipercaya. 4. Menyela orang lain saat mereka berbicara. Saat orang lain menyampaikan pendapatnya, orang yang baik hati tidak akan menyelanya. Mereka juga tidak duduk diam menunggu jawaban. Orang yang baik hati mendengarkan dengan penuh perhatian, mencondongkan tubuh untuk menunjukkan bahwa mereka tertarik dengan percakapan tersebut, dan melakukan kontak mata untuk meyakinkan orang tersebut bahwa mereka mendengarkan. Hanya setelah orang tersebut selesai berbicara, barulah mereka merespon dengan pendapatnya sendiri. Orang baik juga bukan tipe orang yang memegang ponsel atau duduk di atas meja saat berbicara dengan seseorang. Mereka tidak melihat ke arah lain saat orang yang mereka ajak bicara mengutarakan pendapatnya. Ketika orang baik sedang ngobrol dengan seseorang, mereka memberikan perhatian penuh kepada orang tersebut, seolah-olah orang yang mereka ajak bicara adalah orang yang paling penting di dunia. 5. Mereka tidak iri. Katakanlah ada sekelompok teman yang sedang berjuang sebagai jurnalis. Lalu suatu hari, seorang teman menemukan berita yang mengejutkan dan penting.
Mereka menulis tentang hal itu dan akhirnya mendapat pujian jurnalistik. Sementara orang yang jahat mungkin mencoba mendiskreditkan karya temannya dengan mengatakan bahwa orang tersebut hanya beruntung dan tidak pantas mendapatkan pujian. Namun orang baik akan bertindak sebaliknya. Mereka mungkin akan benar-benar merasa bahagia untuk temannya, bahkan menjadi pendukung dan memberikan semangat untuk temannya. Mereka dapat mengesampingkan ego mereka dan memberi selamat kepada orang lain atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan dengan baik, meskipun itu adalah sesuatu yang ingin mereka capai juga. 6. Mereka berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang baik hanya berusaha melanjutkan hidup mereka tanpa berdampak negatif pada orang lain. Mereka cenderung memiliki empati yang tinggi. Mereka dapat merasakan dan memahami perasaan orang lain, sehingga mereka berhati-hati dalam bertindak dan berbicara agar tidak melukai perasaan orang lain. Mereka memilih kata-kata dan cara komunikasi yang tidak menyakiti. Alih-alih berbicara dengan nada keras atau kata-kata kasar, mereka cenderung berbicara dengan lembut dan penuh pertimbangan. Mereka berpikir 2 kali sebelum bertindak dan selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Mereka berusaha untuk tidak merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. 7. Mereka tidak menilai orang berdasarkan penampilannya. Ini semua tentang hati. Orang yang benar-benar baik tidak pernah menilai orang lain berdasarkan penampilan mereka, karena mereka tahu bahwa yang terpenting adalah apa yang ada di dalam diri mereka. Mereka tidak peduli jika kamu berkulit hitam, putih, penuh tato, berambut merah, gemuk atau pendek atau kurus. Yang ingin diketahui orang baik hanyalah apakah kamu memiliki hati yang baik dan niat yang tulus. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa mereka tidak pernah menolak orang yang membutuhkan. Ini hanyalah contoh lain. Orang baik cenderung lebih berpikiran terbuka. Mereka akan mempekerjakan pria yang penampilannya tidak disukai orang lain, atau mereka akan berteman dengan gadis aneh yang diabaikan orang lain, karena memang begitulah mereka. 8. Mereka tidak menyimpan dendam. Orang baik tidak menyimpan dendam masa lalu. Mereka memaafkan. Mengapa? Ya, mereka menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan menyimpan dendam. Mereka juga menyadari bahwa dengan memaafkan orang lain, mereka melepaskan diri dari memendam kebencian di dalam hati. Dan akhirnya, orang baik tahu bahwa orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Mereka di sini bukan untuk menghakimi atau menahan orang di penjara mental setiap kali mereka melakukan kesalahan. Jika orang yang bersalah bersedia meminta maaf, orang baik akan lebih suka memaafkan dan melanjutkan hidup. Bagaimana jika seseorang berulang kali menyakiti orang baik? Mereka kemungkinan besar melanjutkan hidup mereka dan meninggalkan pelakunya di masa lalu. Namun mereka akan tetap memaafkannya, meskipun mereka tidak ingin berurusan lagi dengan mereka. Apakah menurutmu video ini menarik? Jika iya, berikan like dan share untuk sahabat-sahabatmu. Berikan juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.